Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 8 Agustus 2025. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Dominikus Imam. Lahir pada abad ke-12 di Spanyol dari keluarga bangsawan Katolik yang amat taat. Hidupnya selalu mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudaranya banyak yang bekerja di ladang Tuhan. Ibunya dinyatakan beata, kakaknya sebagai seorang yang hidup membiara, pamannya seorang imam, keponakan-keponakannya juga seorang imam. Ia terkenal dengan kesuciannya dan semangat belajar yang amat tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya yang sudah menjadi seorang imam. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Ia didukung dengan doa-doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Maka dari doa-doanya muncul semangat cinta yang tulus kepada umatnya. Ketika ia mulai berkarya, muncullah tantangan, yakni aliran Albigensianisme yang menegaskan atau yang punya ajaran semua yang di dunia ini jahat. Ia mengingkari Tritunggal Maha Kudus. Ia tidak percaya penjelmaan Allah menjadi manusia. Maka Dominikus berusaha untuk mengcounter ajaran ini. Aliran ini tanpa kenal lelah terus merongrong gereja. Maka gereja-gereja dan biara-biara dihancurkan. Gambar-gambar kudus, salib, patung-patung mereka hancurkan. Maka banyak orang yang tertarik akan aliran ini. Desakan batin membuat Dominikus untuk melawan pengaruh jahat ini. Ia mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada pewartaan sabda. Kemudian ia mendirikan Ordo Religius yang secara khusus menjadi pewarta, pengkhotbah untuk melawan aliran ini. Ordo itu bernama Ordo Predicatorium atau dikenal dengan para pengkhotbah.
Ia getol mendirikan ordo itu dengan harapan lewat khotbah-khotbah yang menarik agar bisa melawan aliran sesat yang ada waktu itu. Dan rupa-rupanya pelan-pelan dengan hadirnya ordo ini bisa melawan bid'ah-bid'ah itu. Meskipun banyak orang imam-imam putus asa, namun Uskup Diego dan Dominikus terus menasihati agar mereka mewartakan Injil Kristus meskipun banyak tantangan dan rintangan. Berkat imam-imam yang didikan oleh Dominikus dengan khotbah-khotbah yang jitu, akhirnya mereka terkalahkan. Kita bersyukur atas Santo Dominikus yang berani mendengarkan suara Tuhan dan secara khusus menjadikan ordo pengkhotbah melawan para bid'ah. Sabda Tuhan hari ini bacaan pertama diambil kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 40. Di mana Musa berkata kepada bangsa Israel untuk menegaskan, coba tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu. Tidak ada Allah lain yang sungguh mengasihi umatnya, mengasihi nenek moyang mereka. Jawabannya tidak, hanya Yahweh lah yang menyayangi umatnya. Maka diharapkan umat untuk setia kepada Yahweh, berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang disampaikan oleh Musa pada hari itu. Kalau demikian, maka kamu akan beri umur yang panjang dan di tanah yang diberikan Tuhan kepada leluhurmu untuk selama-lamanya. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28, Yesus berbicara soal menjadi murid. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah sudah mengasihi kita sejak awal dan terus bekerja sampai hari ini. Karya-karyanya kita nikmati. Maka hendaknya kita membalas dengan satu jawaban, yakni kesetiaan iman. Namun kita sadari, tak jarang kita seperti umat Israel yang kadang iman kita tipis, iman kita jatuh, iman kita mandek, iman kita berkurang, bahkan hilang. Namun terus kita sadari, karya-karya Allah itu berpegang pada ketetapannya agar kita tetap mendapatkan kasih karunia Allah.
kita terus diajak menjadi anak-anaknya, pengikut-pengikutnya yang setia. Dan pengikut yang setia harus siap menyangkal diri, memangku salib, dan ikut Yesus. Penyangkalan diri berarti saya meninggalkan ego-ego saya dan terus mengarahkan pandangan hanya kepada Allah. Kita singkirkan keinginan kedagingan, ego-ego, keduniawian kita, dan kemudian kita siap untuk memangku salib sambil mengikuti Yesus. Maka tantangan, rintangan yang menghadang harus kita terima sebagai salib untuk ikut Yesus akan nanti mendapatkan keselamatan. Sehingga akhirnya kita layak dan pantas menjadi anak-anak Allah. Kita mencoba mencari hidup dalam Allah dan bukan hidup dalam dunia ini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Dengan penyangkalan diri, dengan memangku salib, dan ikut Yesus, bentuk bahwa kita bertindak. Kita ini akan kehilangan nyawa di dunia, tetapi kita akan mendapatkan harta di surga. Maka mari kita baktikan hidup kita kepada Allah. Kita berkontribusi bagi gereja dengan cara kita. Hingga akhirnya kita meskipun memangku salib, kita berani melanjutkan karya perutusan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, agar kami menyadari kasih-Mu, sehingga kami berani memangku salib kami, agar nantinya sampai kepada Yesus Putra-Mu masuk dalam kerajaan surga. Sadarkan kami akan cinta-Mu yang terus menyertai kami. Semoga iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan, karena Engkau terus menyertai kami. Dan jauhkan kami untuk menghindari salib kami, tapi kuatkan agar dengan memangku salib dan mengikuti Putra-Mu, kami Kau layakkan masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan menjalankan protokol kesehatan. Apabila kita sehat, semuanya sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih atas peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri,
pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh menolong gereja untuk karya perutusan. Semoga dengan cara ini gereja kita semakin bertumbuh dan berkembang, semakin katolik dan apostolik. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, prodiakon, DPPH, timpel-timpel yang dengan rela memberikan dirinya untuk kemajuan gereja kita. Semoga dengan usaha kita ini banyak orang terlibat dalam gereja, beriman mendalam, dan diselamatkan. Mari kita dorong umat untuk terus berkontribusi bagi gereja. Yang telah baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita perbaiki, agar akhirnya gereja benar-benar di sarana keselamatan bagi kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.